Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billahi alil azim. Amma ba'd. Wa bi sanadi muttasil sahil musannaf wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini barakati sab'il masani ridallahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kiku pembahasan. Surutus sholati utawi piro-piro sarate sholat. Iku khamsatun ono 5, ahaduha utawi salah sijine khamsah. Iku toharatun sesuci an hadasin saking hadas, wajanabatin lan saking jinabah. Fal ula mongko utawi kang kawitan, tegese sesuci saking hadas, iku al wudu'u nglakoni wudu. Para bapak ibu jamaah yang saya muliakan, mudah-mudahan pengajian kita pada hari ini bersamaan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kajian kita pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat fiddin wa dunyal akhirah. Allahumma amin. Melanjutkan pembahasan fikih yaitu tentang bab salat. Diterangkan di sini bahwasanya syarat sahnya salat itu ada 5. Yang pertama adalah toharatun an hadasin, bersesuci dari hadas, wajanabatin dan jinabah. Hadas di sini adalah hadas kecil. Contoh daripada hadas kecil, orang habis buang air kecil, orang habis buang air besar, orang keluar angin atau kentut, atau bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Nah, ini semuanya masuk kategori hadas kecil. Maka cara mensucikannya harus dengan menjalankan wudu. Atau seandainya tidak ada air, maka diganti bersesucinya dengan tayamum. Ini syarat pertama orang menjalankan sholat. Namun suatu saat nanti ternyata ada sebuah masalah dalam praktek ketika kita ingin menjalankan ibadah sholat tersebut. Berupa apa itu? Kalau ini tadi syarat sahnya yang pertama harus suci dari hadas kecil maupun dari jinabat. Yang sucinya dari hadas kecil tadi dengan menjalankan wudu, atau kalau nggak ada air diganti dengan tayamum. Tapi suatu saat kita akan bertemu dengan satu masalah, kita akan menjalankan sholat, tapi kita tidak menemukan kedua-duanya ini. Tidak menemukan air untuk menjalankan wudu dan tidak menemukan debu untuk menjalankan tayamum.
Maka orang yang seperti ini disebut fakidut tohuroini, orang yang kehilangan dua sesuci. Contoh, kita bepergian naik kendaraan, naik bis mau ke Jakarta, naik bis atau kereta, naik bis atau kereta. Kalau kita mengambil contoh kereta api yang cepat, perjalanan 9 jam. Kalau kita berangkat dari jam 11, maka 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jam 8 baru sampai Jakarta. Kira-kira sholat yang dilakukan di dalam kendaraan kereta api tadi, maka sholat duhur, asar, maghrib, itu sholat yang kita lakukan di dalam kendaraan. Ketika kemudian masuk waktu sholat, azan, kita mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita mendengarkan azan. Kemudian kita mau menjalankan sholat, sedangkan di satu sisi kita ternyata tidak mendapatkan air yang cukup untuk menjalankan wudhu. Entah itu kehabisan, kita ke toilet nggak ada air, atau ada air cuma nggak memenuhi persyaratan. Kemudian kita ingin mengganti dengan tayamum. Mohon maaf, kereta sekarang itu kan bagus-bagus. Kacanya kita ginikan nggak ada debunya. Kursi kita ginikan juga nggak ada debunya. Dan kita juga tidak bisa menjalankan tayamum. Satu sisi kewajiban sholat nggak bisa ditinggalkan. Maka bagaimana caranya? Maka kita tetap menjalankan sholat. Maka kita dikatakan as-sholatu li faqidit tahuraini, sholat bagi orang yang kehilangan dua alat sesuci, yaitu air dan debu. Tidak bisa menjalankan wudhu dan tidak bisa menjalankan tayamum. Maka sholatnya yang duhur, asar, maghrib tadi tetap dijalankan, dikatakan sebagai sholat li hurmatil wakti, sholat untuk menghormati waktunya. Dan niatnya bagaimana? Ya tetap, contoh duhur, usolli fardod duhri li hurmatil wakti lillahi ta'ala. Gimana? Usolli fardod duhri li hurmatil wakti fardol lillahi ta'ala. Saya ulang. Usolli fardod duhri li hurmatil wakti lillahi ta'ala. Habis niat seperti ini ketika takbiratul ihram, jadi bagaimana biasanya? Baca iftitah, kabiro walhamdulillah sampai akhirnya. Setelah itu baca Al-Fatihah. Setelah baca Al-Fatihah kemudian baca surat pendek atau surat apapun. Nah, kemudian ketika sudah selesai kita ingin ruku, Allahu Akbar, di hati diniati saya menjalankan ruku. Setelah itu baca doa Sami Allahu liman hamidah, di hati diniati menjalankan iktidal. Allahu Akbar, diniati di hati kita menjalankan sujud. Baca doanya terus seperti itu sampai pada salam yang terakhir. Ini namanya sholat li hurmatil wakti, yaitu sholat sebisanya, gerakannya sebisanya, doa dibaca sebagaimana mestinya, karena sudah tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang ideal. Satu, tidak mempunyai wudhu, tidak bisa tayamum, menghadap kiblat juga tidak bisa. Maka sholatnya ini hanya tujuannya untuk menghormati waktu. Kemudian ada pertanyaan seperti ini,
Lah kalau sudah seperti itu ngapain sholat di dalam kendaraan? Nanti aja sholat ketika sudah sampai pada tujuannya. Ada pertanyaan seperti itu. Para bapak ibu jamaah yang saya hormati, gini. Apa sih faedahnya sholat dihormati waktu itu? Kenapa ketika masuk waktu sholat kita tetap dituntut menjalankan sholat? Walaupun persyaratan-persyaratannya tidak memenuhi syarat. Di antaranya ya tidak mempunyai wudu, tetap dijalankan. Para ulama menerangkan sholat dihormati waktu itu tujuannya seandainya di dalam kendaraan tersebut, dalam perjalanan tersebut, kita ditakdir oleh Allah, kita meninggal dunia, maka kita sudah terbebas dari kewajiban menjalankan sholat. Tapi ketika kita tidak menjalankan sholat dihormati waktu di tengah perjalanan kita, kemudian ditakdir oleh Allah kita meninggal pada waktu itu, maka kita masih dihitung orang yang mempunyai hutang sholat. Ya, naudzubillah min dzalik. Padahal sebagaimana kita ketahui pengajian di minggu yang lalu telah diterangkan, awwalu ma yuhasabu indal abdi yaumal qiyamah as-salat. Pertama kali yang akan dihisab, dihitung oleh Allah pada diri seorang hamba, yaitu ibadah sholat. Oleh karena itu kita berusaha menjalankan sholat semaksimal mungkin. Kualitasnya terus kita lakukan, kita kerjakan, kita tingkatkan. Oleh karena itu perlu ilmu menjalankan sholat. Baik, kita lanjutkan. Sholat dihormati waktu. Nah, ketika orang tersebut tidak mau menjalankan sholat dihormati waktu, kemudian meninggal dunia di tengah perjalanan, maka dia dihitung orang yang mempunyai hutang sholat. Pertanyaannya kemudian gini, terus bagaimana cara menjalankannya? Sebagaimana saya terangkan tadi, rumusnya menjalankan sholat dihormati waktu itu haitsu amkana. Bagaimana memungkinkan untuk dia jalankan. Dia bisanya cuma dengan duduk, ya jangan duduk aja. Tanpa harus menghadap kiblat, enggak mungkin dalam kendaraan. Tidak mempunyai wudu, enggak apa-apa. Nah, seperti tadi, doanya bisa kita baca doanya. Gerakannya sebisa kita. Yang penting di hatinya ini diniati. Ketika ini i'tidal, niat i'tidal. Ketika ini ruku. Ketika ini sujud. Ketika ini duduk di antara sujud, diniati duduk di antara sujud sampai salam seperti itu. Nah, orang yang sholat kehilangan dua sesuci atau disebut dalam ilmu fikih as-sholatu li faqidit tahuraini, orang yang sholat yang kehilangan dua alat sesuci ini, ketika sudah sampai pada tujuan yang dituju, maka dia wajib mengqadha sholatnya. Ya. Jadi ketika jam 8 datang, turun sudah sampai Jakarta contohnya, maka setelah dia menjalankan sholat isya, langsung menjalankan sholat duhur qadha. Usolli fardad duhri qadhaan lillahi ta'ala. Maka menjalankannya dengan persyaratan yang sah. Harus punya wudu, tertutup auratnya, menghadap kiblat, dan lain sebagainya. Nah, ini sholat namanya lihurmatil wakti, yang tujuannya tiada lain supaya kewajiban kita di hadapan Allah menjadi gugur, dan yang pada akhirnya sholat kita dinilai menjadi sholat yang baik, orang yang tidak kategori teledor, karena kita sudah berusaha semaksimal mungkin menjalankan ibadah sesuai dengan tuntunan ilmu. Nah, inilah kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita, semakin menggugah diri kita untuk memperbaiki ilmu sholat kita, dan kita betul-betul memperhatikan sholat kita dengan seksama,
berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menjalankan dan tidak meninggalkan walaupun dalam keadaan bagaimanapun, yang pada akhirnya kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan sholat kita dan akhir hayat kita ditutup dengan husnul khotimah. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.